Dan ternyata dengan pengaruh utamaan gender yang nanti bisa diintegrasikan ke dalam perencanaan program dan kegiatan dalam pengelolaan hutan konservasi, ini benar-benar menjadi penting. Kita bisa membantu kepada penyelesaian akar masalah dalam pengelolaan sebuah taman nasional. Kalau selama ini kan ya hanya selalu laki-laki dewasa segala macam tanpa bisa menyentuh segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Gender dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia Raya Merdeka. Kembali lagi bersama saya Arfan dalam serial podcast seri kelima, publikasi dan diseminasi praktik baik perempuan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Acara kali ini adalah hasil kolaborasi antara Pokja Pengaruh Utamaan Gender KLHK dengan beritabaru.co dan The Asia Foundation. Sobat Gender dimanapun Anda berada, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau ini adalah salah satu leaders favorit saya, idola saya. Beliau adalah Pak Kuswandono. Tepuk tangan dong, biar semangat. Biar nggak tegang ini Pak Gus ya. Siap. Selamat siang Pak Gus. Selamat siang Mas Arfan. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Gus. Alhamdulillah juga saya sehat. Pak Gus, nanti kita akan ngobrol banyak ya Pak Gus ya. Siap. Dimulai dari, saya ingin tahu nih, Pak Gus ini saat ini bekerja di mana dan kok bisa nih bekerja di bidang itu gitu Pak? Ini pertanyaan yang menarik. Saya bekerja waktu itu masih di Departemen Kehutanan, kemudian berubah menjadi Kementerian Kehutanan, terus menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Memang ini sangat nyambung ya, waktu itu sejak kecil itu aku pengennya ya main, namanya juga anak desa, mainnya juga di sungai, di sawah, jadi keluyuran ke situ. Jadi ketika sekolah, kuliah, pengen kerja ya tetap masa kecil itu pengennya tidak hilang. Nah, ketika ada Departemen Kehutanan itu barangkali ini yang nyambung, kira-kira begitu Mas Arfan. Nah, saya sekarang posisi bertugas di Balai Taman Nasional Waikambas sejak Juli 2021 kemarin. Kalau keikutsertaan di GLIDS itu waktu itu penugasan masih bekerja di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kementerian LHK. Baik, terima kasih Pak Kus. Pak Kus tadi bercerita Bapak sekarang ada di TN Waikambas, sebelumnya di TN Ciremai. Itu berarti Bapak adalah seseorang yang fokus di bidang konservasi, bisa dibilang begitu ya Pak Kus ya. Nah, saya ingin tahu, mungkin juga sobat-sobat gender di Indonesia, mungkin juga sobat-sobat gender di rumah juga ingin tahu bagaimana awalnya Pak Kus mengenal konservasi itu sendiri Pak. Nah, nyambung dengan cerita yang tadi, ini memang unik. Waktu itu saya memang bisa dikatakan ketika kuliah pun sengaja memilih kuliah yang ada kegiatannya itu nyambung dengan kegiatan alam, dan hobi saya waktu itu nggambar, melukis. Nah, waktu itu pengennya ke arsitektur landscape, karena kebetulan kan saya kuliah di IPB di Bogor. Nah, tapi
malah ternyata ketika di yang arsitektur landscape itu pilihan pertama tidak masuk, tetapi yang ada mata kuliah arsitektur landscape adalah di kehutanan. Dan ketika ngomong di kehutanan, saya kalau rekan-rekan itu pengennya itu waktu itu kan pengen ke manajemen hutan ataupun ke jurusan teknologi hasil hutan, tapi saya sudah lebih fokus yang ada arsitektur landscape adalah jurusan konservasi sumber daya hutan. Ternyata di situ kalau boleh pinjem istilah dari Pak Dirjen, Pak Wiratno, tersesat di jalan yang benar. Nah, disitulah nyambung sekali ketika kesenangan saya berpetualang mendaki gunung di konservasi ini, kita memang mengelola hal-hal yang seperti itu. Kira-kira seperti itu. Dan memang ketika penempatan pertama, saya waktu itu masih zaman ada Kanwil Kehutanan, saya ditempatkan di Kanwil Kehutanan Provinsi Lampung ya, Mas Arfan, tahun 98. Dan saya memang sengaja pengen segera minta pindah ke tempat kerja yang ada konservasinya. Waktu itu saya memang mengusulkan untuk pindah di Taman Nasional Gunung Halimun waktu itu. Dan alhamdulillah dari Gunung Halimun pindah ke Taman Nasional yang lain, Gunung Gede Pangrango, kemudian juga ke Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, kemudian di Taman Nasional Gunung Loser, dan sempat sebentar belajar terkait pengelolaan media massa, khususnya medsos di Biro Humas, dan langsung ke Gunung Cermai tadi Mas Arfan, kemudian ke Taman Nasional Waikambas. Memang banyakkan di konservasi. Wah, menarik sekali ya Pak Kus. Berarti memang kalau saya boleh bilang Pak Kus ini memiliki passion di bidang konservasi itu sendiri ya Pak Kus. Dari kuliah Bapak memang sudah tertarik di dunia konservasi, lalu juga kebetulan bekerja di bidang konservasi itu sendiri juga hingga saat ini di Taman Nasional Waikambas. Namun Pak Kus, yang menjadi menarik adalah pertanyaan saya selanjutnya, ketika konservasi itu sendiri dikaitkan dengan pembangunan, itu sering menjadi dilema dan semacam kontroversi yang sering menjadi pembicaraan netizen gitu ya Pak Kus. Itu Pak Kus memandangnya itu sendiri bagaimana? Konservasi dengan pembangunan, itu seperti apa Pak Kus? Ini pertanyaan yang menarik sekali Sobat Gender. Karena sebenarnya kalau kita bicara terkait konservasi dengan pembangunan, itu tidak selayaknya dipertentangkan. Karena kalau kita bicara pembangunan, ini pada hakikatnya kan untuk mensejahterakan dalam artian kita sebagai manusia, ya kan? Tentunya tidak bijak juga hanya sejahtera untuk masa kita. Sejahteranya adalah termasuk juga pada generasi penerus kita juga kan Mas Arfan? Betul sekali. Nah, ketika kita bicara kesejahteraan yang berkelanjutan, ini sebenarnya sudah nyambung ke konservasi. Karena ketika bicara konservasi, konservasi itu bukan hanya yang melarang, nyambung juga dengan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan. Karena di konservasi itu ada 3 prinsip 3P, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, dilindungi, dilestarikan itu untuk apa? Tentunya harus kita studi, kita pelajari agar bisa dimanfaatkan yang secara berkelanjutan tadi. Nah, kalau kita hanya memang 2P saja, kita tidak akan pernah bisa memanfaatkan nilai manfaat yang sebenarnya itu sudah ada sejak penciptaan. Kalau istilahnya bisa pinjam istilahnya itu adalah jasa lingkungan, environmental services. Mau kita manfaatkan atau tidak, itu sudah ada. Tetapi kalau kita manfaatkan, kita bijak, bermanfaat bagi kita untuk kesejahteraan manusia, dan tentunya mestinya bermanfaat juga bagi semua makhluk ciptaan Tuhan sebagai kesatuan ekosistem bumi. Kira-kira itu Mas Arfan. Oke, terima kasih Pak Kus. Berarti memang pembangunan dan konservasi itu harus berjalan seiringan begitu ya Pak Kus, karena manfaat dari alam ini tidak hanya untuk masa kita sekarang. Betul kita sekali. harus turunkan kepada anak cucu cicit kita nanti kelak itu ya Pak Kus ya. Insya Allah gitu Mas Arfan. Dari hasil ngobrol-ngobrol saya sama Pak Kus ini, sepertinya Pak Kus ini sangat memahami terkait konservasi. Nah, bagaimana Pak Kus memahami konservasi itu sendiri secara lebih mendalam, Pak Kus? Oke, kalau saya mencoba semua itu memahami itu berarti kan kita harus kenal, ya kan? Seperti orang kalau mau menikah itu kan, Betul. kita berkenalan dulu untuk paham,
kemudian baru nanti mengikat sesuatu atau kalau di dalam konservasi itu kita memahami, mengenali, kemudian kita bisa mengaplikasikan, menerapkan. Itu tentunya diawali oleh pola pikir, kemudian oleh sikap dan perilaku keseharian. Sebenarnya konservasi itu tidak susah. Saya langsung contohin ya Mas Arfan. Di depan kita ini ada minum. Ada minum. Iya kan? Minum. Itu sudah fitrah manusia. Dengan perkembangan teknologi banyak juga loh yang minum itu sudah praktis, ada dengan botol mineral sekali pakai. Tetapi saya harus memulai dari diri saya ngomong cuap-cuap terkait konservasi. Kalau saya tidak mencontohkan, saya selalu mencoba membawa tumbler. Alhamdulillah di sini juga sudah memperhatikan, Mas Arfan sudah nyiapin gelas yang bisa kita bukan sekali pakai. Nah ini sebagai salah satu contoh. Nah kalau dimulai dari diri kita, fahami diri kita, kemudian lingkungan sekitar kita. Nah mudah-mudahan konservasi itu dengan pembangunan berkelanjutan tadi akan selalu seiring, sejalan dan nyambung. Tetapi kalau kita hanya selalu ngomong tanpa mencontohkan, orang lain pun tidak akan peduli. Nah itu istilahnya cita-cita konservasi yang seiring sejalan dengan tadi dengan pembangunan akan semakin jauh, Mas Arfan. Nah itu keren banget ya Pak Kus ya. Ini sobat-sobat gender di rumah, kita dapat insight yang bagus sekali dari Pak Kus. Jadi kita harus bagaimana dimulai dari diri kita sendiri ya Pak Kus ya. Nggak bisa kita langsung menyuruh orang tanpa kita memberikan menyontohkan dari diri kita sendiri. Tidak bisa seperti itu Pak Kus. Tadi Pak Kus berarti menekankan kepada kita bahwa kita juga harus lebih mengenal diri kita sendiri. Lalu kita juga harus bisa berperan ya Pak Kus ya, sebagai manusia, sebagai khalifah fil ardi. Khalifah fil ardi. Kita harus bisa berperan dan menempatkan diri kita. Nah, kalau Pak Kus itu sendiri bagaimana semestinya kita sebagai manusia ini berperan Pak Kus bagi laki-laki maupun juga perempuan dan makhluk Allah lainnya gitu, Pak Kus. Oke. Nah ini satu pertanyaan tapi ada beberapa aspek jawaban. Ini luar biasa pertanyaan Mas Arfan. Kalau kita sebagai kodrat manusia, kita sendiri selalu mengklaim bahwa kita adalah makhluk yang paling berakal, paling tidak di planet bumi ini. Ya kan? Betul. Tapi kalau sudah kita mengklaim seperti itu, mestinya kita konsekuen. Berpikiran antroposentris, berpusat ke kita juga boleh. Tetapi kita harus ingat bahwa ternyata di dalam kesatuan ekosistem bumi ini bukan hanya makhluk hidup, itu bukan hanya manusia. Kita juga untuk hidup itu didukung oleh banyak makhluk hidup yang lain. Ya. Itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi kita tidak boleh istilahnya hanya semua untuk kepentingan kita, semua yang lain dikesampingkan, dikorbankan. Nah itu akan mempercepat kerusakan dan kiamat di muka bumi. Itu berarti kalau terjadi adalah salah kita. Kita belum bijak untuk menjadi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah itu satu hal yang Mas Arfan. Nah di sisi hal yang lain, kalau yang nyambung itu tadi memang kita belajar dari pengaruh utamaan gender itu, saya juga banyak belajar. Kirain tadinya terkait gender itu hanya laki dan perempuan saja, tetapi ternyata juga ada beberapa aspek yang lain lagi. Ya. Dan ketika menghadapi itu, terutama di tempat kerja, itu adalah suatu tantangan yang memang tidak mudah. Tapi bukan sesuatu mustahil, dan saya bukan menyebutkan sebagai halangan, tapi tantangan. Karena kalau kita fokus kepada solusinya, insya Allah itu mungkin, dan akan mengelola sumber daya alam, khususnya melalui hutan konservasi. Contohnya saya ditugasi di Taman Nasional, ini akan ada keseimbangan juga, misalnya saya sebagai laki-laki dan juga sebagai staf yang perempuan, atau mungkin juga ketika ada staf yang mempunyai disabilitas. Itu baru ngomong sebagai staf. Belum lagi kalau kita bicara terkait masyarakat sekitar kawasan hutan, selama ini yang disentuh juga ketika ada program itu selalu ke laki-laki. Padahal kenyataannya ketika kita bicara hal yang nyambung ataupun tidak, dampak itu pun akan berakibat kepada perempuan ataupun yang mempunyai disabilitas dan lain-lain tadi.
Nah itu dengan pembelajaran yang di Glitch ini banyak sekali sesuatu yang harus kita ada improvisasi, inovasi agar bisa diaplikasikan. Dan ternyata hal tersebut beda Mas Arfan ketika saya tadi ceritakan contoh untuk aplikasi di lapangan, bekerja di tingkat tapak hutan konservasi, dengan ketika saya waktu itu mempunyai pengalaman bekerja di Direktorat PJLK yang di pusat ataupun di Biro Humas yang di pusat. Beda sekali. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak Kus. Tadi Pak Kus sudah bercerita terkait banyak sekali cerita-cerita terkait konservasi, lalu juga bagaimana kita berperan sebagai manusia kepada laki-laki dan perempuan. Lanjut daripada itu Pak Kus, kalau terkait kebijakan-kebijakan terkait pengarustapaan gender di unit kerja Bapak itu seperti apa di Taman Nasional Waikambas? Oke, kebetulan ini waktu program GRID kan dimulai di Taman Nasional Gunung Cermai, kemudian berlanjut di Taman Nasional Waikambas. Saya melihat ketika memang dalam struktural, ketika bicara di Balai Taman Nasional, bukan hanya di Gunung Cermai maupun Waikambas, di Taman Nasional yang lain sudah ada beberapa juga kepala balai yang perempuan. Tetapi kalau kita bicara khusus yang Taman Nasional Gunung Cermai dan Waikambas, strukturalnya kebetulan semuanya laki-laki. Tetapi yang menjadi menarik, struktural itu pun akan sangat diperkuat dengan koordinator jabatan fungsional. Nah, yang menarik, koordinator jabatan fungsional ini ataupun bukan hanya anggota, misalnya ada jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan atau PEH, kemudian ada juga penyuluh, banyak juga yang anggotanya itu perempuan. Sementara ini bekerja itu kalau sudah di hutan konservasi harus bersama dengan masyarakat. Bahkan polisi hutan pun itu juga ada perempuan. Bekerjanya di lapangan, bukan hanya di kantor. Nah ini ketika kita nanti membuat program harus yang hasil pembelajaran dari pengarus utamaan gender ini kita harus paham juga, karena seperti kita pelajari ketika perempuan juga kan mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga juga. Betul. Nah itu seperti tadi yang awal saya sampaikan di Mas Arfan, itu kita baru ngomongin internal balai pengelola sebagai pemangku kawasan. Belum lagi ketika kita bicara program bersama masyarakat. Masyarakat kan ada tadi itu, ada laki-laki, perempuan, ataupun mungkin ada yang disabilitas juga. Nah itu yang harus kita perhatikan, karena selama ini beberapa program masih ke laki-laki dan dewasa saja. Padahal ketika kita bicara nanti harus ada regenerasi, itu bahkan mungkin ke level anak-anak harus paham. Ini ada satu contoh Mas Arfan yang barangkali menjadi penting, menjadi pembelajaran kita. Taman Nasional Waikambas sebelum menjadi Taman Nasional itu pernah menjadi hutan produksi, ya kan? Berarti di situ pernah ditebang, itu tidak salah. Tetapi ketika disadari bahwa di situ itu masih terdapat satwa liar gajah, kemudian ada badak dan yang lain-lain, akhirnya ditunjuk menjadi Taman Nasional. Nah, yang menjadi menarik dari cerita ini adalah dari sekitar luasan 125.000 hektar kawasan Taman Nasional Waikambas, ini tidak ada hutan penyangga, langsung berbatasan dengan pekarangan masyarakat. Nah, pekarangan masyarakat itu adalah desa bentukan baru pada waktu itu, secara bertahap. Ada transmigrasi ini, kemudian berkembang desanya segala macam. Nah, yang menjadi menarik berikutnya adalah disadari dengan bertumbuhnya beberapa desa baru dari pembukaan transmigran tadi, yang tadinya di luar juga terdapat gajah juga, Mas Arfan, ini menjadi disadari, waduh ini potensi konflik, gajah ada di luar kawasan dengan adanya tumbuhan pemukiman baru ini. Akhirnya ada kebijakan, gajah-gajah tadi diputuskan untuk digiring ke hutan konservasi terdekat. Kalau bicara Lampung, hutan konservasi ya hanya Taman Nasional Waikambas sama Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Nah, kebijakan itu berlaku untuk seluruh Sumatera. Nah, berarti kan begini, ketika tadi sebagai hutan sudah tidak cukup ideal karena pernah menjadi hutan produksi, tetapi masih ada gajah liarnya juga, ditambahin gajah liar yang dari luar kawasan dipaksakan masuk. Berarti kan
akan ada potensi gajah itu keluar dari kawasan ke pekarangan tadi, yang bisa jadi itu adalah dulunya hutan. Nah, dalam arti yang pengen saya ceritakan adalah rekan-rekan yang waktu awal itu transmigrasi awal, mereka akan paham, oh ya sudah, gimana caranya kita bareng dengan rekan Taman Nasional menjaga ketika ada potensi gajah mau keluar kawasan, kita jaga biar mereka nggak keluar, tidak merusak ladang tanaman mereka. Jadi masyarakat pada waktu itu bisa jadi paham. Tetapi informasi itu apakah selalu tertransfer kepada generasi berikutnya? Belum tentu tertransfer. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Misalnya ketika ternyata terjadi korban, misalnya kepala keluarga yang misalnya menjadi korban dan tidak tertolong, yang akhirnya dipaksa menjadi kepala keluarga kan adalah perempuan ibu di situ. Betul. Anak-anaknya juga secara tidak langsung menjadi korban. Nah, ini istilahnya yang pengen saya sampaikan, ternyata dengan pengaruh utamaan gender yang nanti bisa diintegrasikan ke dalam perencanaan program dan kegiatan dalam pengelolaan hutan konservasi, ini benar-benar menjadi penting. Kita bisa membantu kepada penyelesaian akar masalah dalam pengelolaan sebuah taman nasional. Kalau selama ini kan ya hanya selalu laki-laki dewasa segala macam tanpa bisa menyentuh segala macam. Tapi dengan kegiatan GLITS ini benar-benar kami diingatkan ada sesuatu yang harus disentuh yang lain dan ini mempunyai hak yang sama juga. Wah, keren sekali Pak Kus. Tepuk tangan. Terima kasih. Saya tadi sampai nggak berkedip loh dengar penjelasan Pak Kus ini, bahwa pengaruh tamaan gender ini berarti memang membawa manfaat, bahwa banyak hal-hal yang harus disentuh dan harus dibagi perannya masing-masing antara balai, lalu juga dengan masyarakat. Betul. Untuk pengelolaan alam. Jadi sehingga jadi alam itu semakin lestari gitu ya Pak Kus ya. Betul sekali. Betul. Pak Kus, pertanyaan terakhir dari saya. Kesan pesan Pak Kus mengikuti Festival Gender sebagai anggota GLITS itu seperti apa? Mungkin tadi sudah banyak sedikit diceritakan oleh Pak Kus, jadi ini banyak manfaatnya. Tapi secara lebih khusus sebagai peserta GLITS itu seperti apa Pak Kus? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik juga, karena ketika saya mendapatkan surat undangan dari Biro Perencanaan, khususnya saya cermati dari KSDAE, Direktorat Jenderal KSDAE, cuma ada 3. Iya, ada 3 ya Pak Kus ya? Dari 3 itu yang 2 adalah para senior, eselon 2. Nah, saya nggak tahu kenapa kok saya yang ikut terpilih di situ. Tetapi saya mendapat, ini peluang bagi saya untuk belajar dan dimanapun saya bekerja, dan ternyata sempat ada di Gunung Cermai dan nanti di Waikambas, ini bisa saya coba aplikasikan. Dan tantangan berikutnya adalah membawa pemahaman ini kepada tim saya untuk bisa bukan hanya sekedar cerita yang seperti tadi disampaikan oleh Bu Menteri, hanya mimpi ataupun tidak dilaksanakan, tetapi harus dilaksanakan. Nah, ini menjadi tantangan berikutnya. Nah, saya juga sangat senang juga ketika selain GLIT ternyata juga ada TEACH. Dan alhamdulillah pas saya masuk di Taman Nasional Waikambas sudah ada satu rekan yang memang ditugaskan mengikuti program TEACH. Nah, nanti kalau ini bisa bergulir lagi, nanti akan ada lebih banyak lagi anggota dari beberapa unit pelaksana teknis di KLHK mengikuti program baik itu GLITS ataupun TEACH. Ini akan semakin mempercepat program pengaruh utamaan gender, Mas Arfan. Kira-kira ini sangat nyambung antara GLITS dan TEACH tadi. Harapan saya ke depan begitu. Jadi yang semangat bukan hanya anggota GLITS 35 yang di wisuda tadi, tetapi juga dengan semakin banyak anggota nantinya juga. Kira-kira itu. Oke, terima kasih Pak Kus. Saya juga ingin mengucapkan selamat karena tadi Pak Kus sudah diwisuda ya Pak oleh terima kasih. Ibu Menteri sebagai anggota GLITS Angkatan Pertama. Baik Sobat Gender dimanapun Anda berada, itulah hasil ngobrol-ngobrol pada hari ini saya dengan Pak Kus Wandono yang sangat luar biasa ini. Pak Kus, terima kasih sekali lagi saya ucapkan sudah menemani Arfan ngobrol-ngobrol. Tadi banyak sekali ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua.
Pak Kus, sebelum saya menutup podcast ini, tadi Siap. katanya Pak Kus ada pantun, Pak Kus, monggo. Boleh ya? Boleh Oke. dong. Jangan lupa cakepnya, jangan lupa ya, jangan lupa yang keras, yang meriah, oke? Oke, terima kasih. Pok Soimah goyang oplosan. Cakep, Aki Sesar ngingkol gergaji. cakep, Ayo dadah, saya nyebrang duluan. Cakep ya? cakep. Nanti bentar ge nongol lagi. Wih. Untuk menutup acara ini saya juga nggak mau kalah sama Pak Kus. Saya juga punya pantun dong Pak Kus. Jalan-jalan ke Kalimantan. Cakep. Jangan lupa membeli rotan. Asik. Terima kasih Sobat Gender sekalian. Saya Arfan, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Terima kasih Arwan.